Assalamualaikum, salam rahayu, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Di video kali ini saya akan membagikan mengenai 13 wasiat para leluhur yang sangat bijak. Nah, langsung saja bersama-sama kita selami. Sedulur-sedulurku, mari kita menengok lagi ke belakang, tepatnya pada masa leluhur kita yang bijaksana dan waskita, di mana mereka itu telah meninggalkan pesan dan nasihat yang sangat baik untuk siapapun, terlebih untuk yang hidup di akhir zaman ketujuh ini atau Rupantoro, karena akan sangat bermanfaat untuk bisa mempertahankan kesadaran diri dan peri kemanusiaan kita. Nah, sebaliknya akan mendatangkan musibah bila mengabaikan atau justru melupakannya. Sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, video ini akan terasa sangat panjang. Namun alangkah lebih baiknya kita dengan seksama memperhatikan, dan ketika nanti kita sudah memperhatikan, kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan kita sehari-hari agar menjadi pribadi yang selamat atau diselamatkan. Nah, sedulur-sedulurku, wasiat yang pertama dari leluhur kita adalah dari Begawan Kain Urama. Nah, seiring berjalannya waktu, Al-Matiram tumbuh menjadi sebuah kota yang sangat indah, alami, dan damai. Siapapun yang tinggal di sana atau sekedar berkunjung akan merasakan kebahagiaan yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Suasananya itu membuat hati itu merasa tenang dengan segala bentuk kehidupan yang harmonis. Dan meskipun peradaban yang dibangun di sana tinggi, maka penduduknya itu tidak larut dalam kesenangan duniawi. Mereka telah menjadi pribadi yang sadar diri dan penuh dengan kebijaksanaan. Suatu keadaan yang memang seharusnya ada di sebuah kota suci. Dan khusus untuk daerah seluas kurang lebih 10 km persegi dari pusat kota Al-Matiram, tepatnya dari bangunan Ka'bah, tidak ada bangunan apapun di sana kecuali gedung-gedung tempat peristirahatan. Tidak ada pula rumah-rumah penduduk atau pasar. Semuanya itu dibiarkan tetap alami dengan perawatan yang sangat baik. Nah, karena itulah siapapun yang berada di sana untuk tujuan beribadah atau melakukan kegiatan positif lainnya bisa merasa khusyuk dan damai. Nah, seseorang akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan yang semestinya. Demikianlah yang seharusnya terjadi di sebuah kota suci, sedulur-sedulur. Sedangkan pusat negara atau pemerintahan dan tempat tinggal penduduknya itu dibangun di luar radius 10 km dari Ka'bah. Nah, di sana mereka bisa menjalani hidup dengan normal dan berbahagia. Nah, sekedar untuk catatan para sedulur, tidak menutup kemungkinan ya bahwa keadaan seperti yang dijelaskan tersebut akan terulang kembali, khususnya di zaman yang baru nanti, zaman Hasmu Ratoro atau zaman kegemilangan. Dan sejak saat itulah siapapun yang berada di kota suci Mekah akan merasakan keindahan yang nyata. Dan kini pun tanda-tandanya sudah terlihat, di mana kawasan Arab Saudi itu sudah mulai menghijau kembali. Demikianlah bentuk kehidupan di kota suci Hilmatiram yang telah berganti nama menjadi Al-Matiram. Hal ini sesuai pula dengan pesan dari Kain Urama. Nah, Kain Urama itu adalah sang pembebas kota suci Hilmatiram di zaman ketiga atau Dirgantoro, tidak lama setelah membebaskan kota tersebut. Nah, di hadapan semua orang ia pun berkata, "Wahai semuanya, di dunia ini kita harus menjalani kehidupan yang lengkap. Caranya dengan terus berbakti sampai akhirnya bisa merasakan keberadaan Tuhan. Caranya dengan terus mencari sampai akhirnya bisa menemukan Tuhan di dalam diri sendiri. Caranya dengan melakukan perbuatan baik dan terus mengikuti kehendaknya secara tulus, hingga akhirnya bisa mengenali dirinya dengan benar.
Nah, maka jadilah sosok yang sadar diri dengan terus mengusahakannya. Jangan pernah berhenti. Belajarlah untuk melepaskan hasrat keinginan dengan tidak memujanya. Cukupkanlah kebutuhanmu sepenuhnya saja, jangan berlebihan. Dan ingatlah bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Ada bekal yang harus dipersiapkan kini untuk kehidupan yang abadi nanti. Nah, sungguh nasihat yang mendalam dan perlu diikuti oleh banyak orang. Tidak hanya berlaku di masa itu saja, tetapi sampai akhir dunia nanti. Nah, lalu yang kedua, sedulur-sedulur, nasihat kehidupan misteri. Itu adalah wasiat dari leluhur kita yang bijak bernama Prabu Aryasa. Nah, kisah perjalanan hidup Prabu Aryasa itu memanglah menakjubkan. Dari seorang pemuda desa terasing akhirnya menjadi penguasa di kerajaan yang sangat besar. Ada begitu banyak lika-liku hidup yang telah ia alami untuk akhirnya itu sampai pada derajat orang-orang yang bijak dan terhormat. Karena itulah setelah ia turun tahta dan hendak mengasingkan dirinya menjelang moksa, Prabu Aryasa itu sempat berpesan kepada semua keturunan dan rakyatnya. Ia berkata, "Wahai semuanya, anak keturunanku, kehidupan ini hanyalah sementara dan hidup ini pun hanya untuk sementara. Itulah yang harus dijalani, itulah yang harus diyakini. Tapi Tuhanku adalah Tuhan bagi semua dan seluruh alam semesta. Dialah yang abadi dan pemilik dari segala yang tampak dan tidak tampak. Tiada yang lain selain Dia, karena Dialah yang Maha Esa. Sehingga tidak layak bagi kita itu untuk menyekutukannya atau membangkang atas perintahnya. Dan karena kita adalah makhluk yang fana, yang bukan siapa-siapa, maka sudah sepantasnya pula untuk mempercayainya saja. Dia maha benar dan adil bagi setiap ciptaannya. Dari zaman ke zaman, Dia terus menjadi hakim bagi siapapun makhluknya. Dan Dia hanya menetapkan hukum kesatuan universal yang mengikat kehidupan, sehingga Ia pun tidak perlu lagi bekerja dalam menurunkan bencana, karena azab yang dirasakan oleh penduduk bumi adalah akibat dari hukumnya yang telah dilanggar. Sadarilah itu, dan tetaplah kalian bersyukur dan sering mengoreksi diri. Jangan pernah untuk tidak bersikap rendah hati dan perbanyaklah berserah diri hanya kepadanya. Terus bersabar dan menahan diri atas semua kenikmatan duniawi ini. Niscaya hidup kalian pun akan beruntung dan meraih kesempurnaan." Nah, itulah pesan dan nasihat terakhir yang pernah disampaikan oleh Prabu Aryasa di hadapan semua warga kerajaan Asarya. Nah, kerajaan Asarya ini didirikan oleh Prabu Damuru di pertengahan zaman kelima atau Dwipantara, atau sekitar kurang lebih 110 juta tahun silam. Nah, kata-kata yang disampaikan di halaman istana itu kemudian menjadi acuan utama bagi semua warga kota Mahinasta. Karena itulah mereka pun akhirnya hidup dalam anugerah dan ridho ilahi. Dan karena tetap berpegang teguh pada syariat yang dibawa Nabi Awiya alias Salam, guru dari Prabu Damuru, penduduk di kota Mahinasta akhirnya diperintahkan untuk berpindah ke dimensi kelima, Nilbati, pada masa raja ke-153 yang bernama Dhanurasa. Nah, peristiwa itu pun sempat terjadi. Lalu pesan bijak dari leluhur yang ketiga adalah dari Prabu Nuryaksa. Tadi Prabu Aryasa, ini Prabu Nuryaksa. Nah, seluruh Prabu Nuryaksa itu pendiri kerajaan Tarmunaka di periode akhir zaman kelima atau Dwipantara. Ini sesungguhnya telah lama moksa, namun karena ada tugas yang harus dilakukan, ia pun kembali ke bumi. Nah, kepada jejitnya itu, sang Prabu menyampaikan kabar dan petunjuk ilahi, di mana sejak waktu itu pula Dharmasuta harus mulai menjalankan peran utama hidupnya, yaitu membekali diri lebih banyak lagi dengan kembali berlatih ilmu kanuragan dan kadigdayan, tetapi di level yang berbeda. Nah, di bawah bimbingan leluhurnya itu, ia juga mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat kesepuhan, kasunyatan, dan kesampurnaan.
Semuanya hanya demi mempersiapkan dirinya untuk bisa menata dunia. Nah, begitulah seterusnya Dharmasuta banyak menimba ilmu dari Prabu Nuryaksa. Hal-hal yang belum pernah ia ketahui selama ini akhirnya bisa diketahui. Begitu pula tentang hal-hal yang belum ia kuasai bisa juga dikuasai. Leluhurnya itu tidak hanya sosok yang mahir dalam urusan ketatanegaraan, melainkan juga kesaktian dan banyak lagi yang lainnya. Sehingga pantaslah ia menjadi pendiri sebuah kerajaan besar yang hingga masa kehidupan Dharmasuta kala itu masih tetap berdiri dan hidup dalam kemakmuran. Dan selama 5 tahun lebih, Dharmasuta itu berguru dengan kakek buyutnya sendiri. Nah, selama itu ia tidak hanya berada di sebuah lokasi, tetapi pergi kemana-mana untuk menyesuaikan dengan bentuk dan tingkat latihan yang ada. Lalu pada suatu ketika di saat mereka sedang duduk istirahat di tepi pantai, Dharmasuta itu sempat mengajukan sebuah pertanyaan mengenai siapakah yang terkuat. Nah, pertanyaan itu dijawab oleh sang Prabu dengan berkata, "Wahai Ananda, pada mulanya bumi tercipta, ia terus bergetar dan tidak bisa diam. Karena itu diciptakanlah gunung-gunung yang menjulang tinggi untuk menjadi pasak penguncinya. Lantas ada yang bertanya kepada sang pencipta tentang apakah ada yang lebih kuat daripada gunung. Maka didapatkanlah ia jawaban bahwa yang lebih kuat dari gunung adalah besi logam, yang lebih kuat dari besi logam adalah api, yang lebih kuat dari api adalah air, yang lebih kuat dari air adalah angin, dan yang paling kuat dari semuanya itu adalah waktu. Tidak ada yang dapat mengalahkan waktu, karena semuanya akan sirna dengan cepat atau lambat dalam putarannya. Waktulah penggilas dan sekaligus pelebur dari semuanya." Nah, demikianlah apa yang telah dijelaskan oleh sang Prabu. Dan hal ini tentunya bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi Dharmasuta, khususnya untuk proses dalam menguasai ilmu kadigdayan. Sedangkan di waktu yang lain, tanpa diminta, sang Prabu justru memberikan wejangan yang sangat berharga. Nah, dengan perlahan ia pun berkata, "Alam bawah sadar begitu luas dan sungguh menakjubkan. Karena itulah hanya bagi yang ahli saja yang dapat mengontrolnya. Nah, saat merasakan hal yang panas, kita akan menjauh. Bila menyentuh benda yang tajam, kita akan menarik tangan untuk menjauh. Saat melihat sesuatu yang indah, kita pun akan tersenyum bahagia. Dan sebaliknya akan tidak suka jika melihat apapun yang buruk. Juga akan waspada ketika melihat warna merah, sedangkan gembira bila menyaksikan warna biru, dan lain-lain sebagainya." Artinya manusia itu sudah dibekali dengan reaksi spontan untuk bisa melindungi dirinya. Dan ketika ia merasakan penderitaan yang tidak tertahankan, maka cara yang terbaik untuknya melindungi diri adalah dengan hilang rasa kesadaran. Sebab segala sesuatu di dunia ini adalah ilusi, dan ilusi itu terus bermain dengan pikiran. Sehingga jika seseorang mampu menghilangkan kesadarannya, maka lahir dan batinnya pun secara alami tidak akan tersiksa lagi. Nah, sedulur-sedulurku, hanya saja ini tidak mudah, karena harus terbiasa dalam tidur dan terjaga, juga dalam pengaturan nafas dan detak jantung, bahkan dapat pula menghentikan semuanya. Tidur namun terjaga, bernafas seperti tidak bernafas, dan mengendalikan detak jantung sesuai keinginan, lalu mengembalikannya di saat yang tepat, dan menggunakan sedikit waktu yang ada untuk lepas dari kesadaran ragawi dan juga indrawi. Nah, seperti itulah kiranya apa yang telah dijelaskan oleh sang Prabu. Nah, Dharmasuta pun hanya bisa mendengarkan dengan seksama dan mencoba untuk bisa memahami serta mempraktikannya. Selanjutnya, latihan pun diteruskan selama beberapa waktu. Hingga akhirnya di suatu sore yang cerah, Dharmasuta dan Prabu Nuryaksa itu didatangi oleh seorang pria yang misterius. Awalnya mereka itu tidak mengenali siapakah sosok tersebut. Nah, hanya saja memang sudah menyadari bahwa sosok yang tiba-tiba muncul saat itu bukanlah orang sembarangan tentunya. Ada hal yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi yang jelas pria tersebut pasti bukan dari bumi ini. Kalau tidak dari kayangan, tentunya ia berasal dari langit. Nah, sosok misterius itu masih tidak mau menunjukkan jati dirinya. Ia tidak bisa ditebak dan justru mengajukan berbagai pertanyaan yang aneh dan sulit kepada Dharmasuta.
Nah, jika sang pemuda tidak bisa menjawabnya, maka ada ganjarannya. Namun karena Dharmasuta adalah sosok yang cerdas dan berhati suci, maka satu persatu dari pertanyaan itu bisa dijawab dengan benar. Dan setelah ia berhasil menjawab pertanyaan terakhir mengenai keilahian, tidak lama kemudian sosok misterius itu menjelaskan jati dirinya. Dan ternyata ia adalah malaikat Akliman yang sengaja menemui mereka untuk menyerahkan benda pusaka langit kepada Dharmasuta, pusaka yang memang telah menjadi haknya. Lalu pesan bijak yang keempat dari leluhur kita adalah dari Nabi Syis alaihissalam. Selang berapa lama, Hadira, pendiri kaum Arhilatara di pertengahan periode zaman kelima atau Dwipantara, atau sekitar kurang lebih 95 juta tahun yang lalu, itu ikut duduk di hadapan pria misterius itu. Dengan sikap yang tenang, Hadira menanti orang tersebut membuka matanya. Sosok pria tersebut berpenampilan biasa dan berambut panjang sebahu. Ia memakai celana panjang dan berbaju lengan panjang warna abu-abu. Nah, sekilas tidak terlihat istimewa, tapi Hadira itu bisa menebak bahwa pria tersebut pasti bukan orang biasa. Dan ia juga sudah tahu bahwa terkadang orang yang hebat atau yang berilmu tinggi itu justru berpenampilan biasa saja dan tidak bisa dirasakan kekuatannya. Setelah dirasa cukup, akhirnya pria misterius itu membuka matanya. Di hadapannya saat itu sudah duduk Hadira yang menantikan jawaban. Nah, sebelum Hadira sempat berkata, pria itu justru lebih dulu bertanya. Dia berkata, bagaimana rasanya tertimpa buah tadi? Apa yang bisa kau ambil hikmah dari kejadian itu? Nah, mendapati pertanyaan itu, Hadira diam sejenak untuk berpikir. Diingat-ingatnya kembali kejadian itu dan mulai menerka-nerka apa hikmahnya. Sebenarnya ia sudah memiliki jawaban, tapi karena sadar saat itu ia harus mendapatkan ilmu dari si pria misterius itu, Hadira lebih memilih untuk tidak menjawab. Dan ia berkata, aku belum tahu apa maksud dan hikmahnya. Sudilah Tuhan memberikan penjelasan. Nah, melihat itu pria misterius hanya tersenyum. Tidak lama kemudian ia berkata, wahai anak muda, setiap kejadian itu ada maksud dan tujuannya. Ada pula yang menetapkan atau mengizinkan semua itu bisa terjadi. Tidak ada yang namanya kebetulan, karena di dunia ini tidak ada pula yang lepas kendali atau tanpa ada yang mengaturnya. Semuanya telah diatur dengan sangat teratur. Hanya saja memang ada dua buah pilihan bagi kita untuk mencintai kebaikan atau mengikuti kejahatan. Keduanya punya risiko dan dampaknya sendiri di kemudian hari. Nah, setelah mengatakan itu, sang pria misterius diam sejenak. Ia melihat reaksi dari Hadira yang tampak berpikir mencermati. Nah, selang beberapa waktu ia pun kembali berkata, menurutmu siapa yang mengatur dan menetapkan itu semua? Nah, dijawab oleh Hadira dengan berkata, di seluruh alam semesta ini hanya ada satu kekuatan yang adidaya. Meskipun tidak terlihat, dia ada di mana-mana. Dialah Sang Hyang Aruta, Tuhan yang Maha Esa. Benar jawabanmu. Lalu apa yang kau cari selama ini? Apa yang kau inginkan sebenarnya? Tanya si pria misterius itu kembali. Nah, mendapatkan pertanyaan itu, Hadira merasa ditampar keras. Sekejap ia langsung tersadar dari kekeliruannya selama ini. Hadira baru menemukan jawaban tentang apa yang selama ini ia cari. Ternyata hatinya sedang mencari Tuhannya. Oleh sebab itu, tanpa sadar air matanya itu mengalir deras membasahi pipinya. Dengan menangis terseduh, ia merenungi kesalahannya selama ini. Mengapa ia masih saja mencari yang bukan Tuhannya sendiri? Mengapa ia mencari sesuatu yang tiada daya dan kekuatan daripadanya selain karena anugerah Tuhan yang kuasa? Nah, cukup lama Hadira menangis hingga pada akhirnya ia pun berkata, wahai Tuhan yang bijak, sudikah kiranya Tuhan mengajarkan kepada hamba untuk bisa menemukan Tuhan? Sudilah Tuhan untuk mengangkat diri yang bodoh ini sebagai murid. Dijawab oleh pria misterius itu dengan berkata, sudah menjadi suratan takdir bahwa aku memang harus membimbingmu. Semua ada maksud dan tujuannya di kemudian hari. Nah, kau harus tekun dan sabar jika ingin belajar. Baiklah, aku akan menerimamu sebagai murid.
Demikianlah awal pertemuan kedua sosok tersebut, dan tidak lama kemudian keduanya saling memperkenalkan diri. Dan ternyata tanpa disangka-sangka oleh Hadira, sosok pria misterius itu adalah seorang utusan Tuhan yang bernama Nabi Sis alaihissalam. Beliau memang ditugaskan untuk mengajarkan berbagai ilmu dan keahlian kepada Hadira. Tujuannya adalah untuk dipergunakan dalam membebaskan negerinya dari penjajahan kaum Hamira, dan setelah itu untuk bisa membangun peradaban yang gemilang, yang kelak akan berkaitan dengan perang di akhir zaman ke-7 atau Rupantara. Nah, pernah suatu ketika Nabi Sis alaihissalam itu memberikan informasi yang sangat penting kepada Aghara. Aghara itu adalah raja ke-15 kerajaan Tasir yang hidup di pertengahan awal periode zaman kedua atau Purwanagara. Salah satunya adalah mengenai tingkatan diri manusia yang sebenarnya. Semuanya bermula ketika Aghara itu bertanya kepada sang guru tentang siapakah sebenarnya diri manusia itu. Sang guru pun menjelaskan dengan berkata, "Wahai Ananda, ketahuilah bahwa makhluk yang bernama manusia itu memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan pada dasarnya, minimal ada 10 tingkat keilmuan atau kemampuan bagi diri manusia. Di antaranya yang pertama adalah Dasira, lalu Himalayas, Kastanin, Wanabasi, Yamanira, yang keenam Uranamils, yang ketujuh Isnamaya, lalu Kasinaya, Valhatori, dan Astariasya. Nah, jika seseorang itu bisa melalui ke-10 tahapan itu, maka ia akan menjadi manusia dalam arti yang sesungguhnya. Makhluk yang sejatinya telah diciptakan oleh Tuhan dalam kesempurnaan lahir batin. Dan khusus sejak di level kelima, Yamanira, seseorang akan setara dengan para malaikat, baik dalam hal ilmu pengetahuan ataupun kesaktiannya. Bahkan berdasarkan petunjuk yang telah diterima, maka masih ada 5 tingkatan lagi di atas Astarias, yaitu semuanya istimewa dan sungguh luar biasa bagi siapapun dari manusia yang bisa sampai ke 5 tingkatan itu. Dan jelas tidak semua orang bisa mencapainya karena memang sangat tidak mudah. Nah, inilah kenapa sebenarnya diri manusia itu memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Tapi karena itulah sebagai ujiannya, manusia harus menjalani kehidupan yang sangat tidak mudah. Di tengah-tengah keterbatasannya, ia harus tetap menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan meskipun sering mengalami kegagalan dan keputusasaan, kesedihan, dan pula kegelisahan, kesusahan dan penderitaan atau ragu-ragu, bingung, takut, cemas, khawatir, rasa sakit, dan kadang salah memilih jalan. Nah, tapi sebaliknya, manusia juga bisa merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan cinta yang luar biasa jika ia bisa terus mengikuti aturan Tuhannya. Sehingga karena itulah jika manusia mampu menyeimbangkan perasaan dari keduanya itu, lalu melepaskan diri dari rasa suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, boleh atau tidak boleh, harus atau tidak harus, dan benar atau salah, maka ia akan merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Dan ketika bisa merdeka, maka di saat itulah ia baru akan menjadi sosok hamba Tuhan yang sejati, satu kedudukan yang terbaik dari yang terbaik, karena ia telah menemukan rahasia di balik rahasia. Nah, singkat cerita, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Setelah mendapatkan penjelasan dari gurunya itu, Aghara terus melatih dirinya dalam berbagai keahlian dan kesadaran. Dan setelah ia tinggal puluhan tahun di negeri Aviar, menurut ukuran waktu di sana ya, malaikat Mikael datang menemuinya. Nah, saat itu Aghara sedang berbincang-bincang dengan Nabi Sis alaihissalam. Lalu karena memang sudah waktunya, sang malaikat itu segera menyampaikan petunjuk dari yang maha bijaksana. Ia mengajak sang pemuda dan gurunya itu ke suatu dimensi khusus tingkat tinggi. Dan di sana di hadapan para malaikat yang telah menunggu, ia pun memberikan 2 buah pusaka luar biasa berupa pedang dan tombak kepada sang pemuda. Nah, ternyata keduanya itu adalah yang pernah dipakai oleh para malaikat di masa lalu, jauh sebelum manusia hidup di bumi saat berperang melawan pasukan kegelapan. Nah, kedua senjata pusaka itu bernama Hiltram, tombak Adab, dan Kazalim, pedang takdir. Nah, sebuah anugerah yang sangat luar biasa.
Lalu pesan bijak dari leluhur kita yang kelima adalah dari Nabi Salbi alaihissalam. Di tengah asyik memikirkan tentang indahnya alam semesta dan betapa agungnya Tuhan, dari arah kejauhan Haidara, pemimpin pertama di negeri Istarin di masa awal periode zaman kelima Dwipantara, bisa melihat ada sosok yang mendekat. Nah, tak lama kemudian orang tersebut sudah tepat di hadapannya dengan penampilan seorang pengembara. Setelah mengucapkan salam, sosok pria paruh baya itu lalu bertanya, "Wahai anak muda, apakah engkau punya air minum? Bolehkah aku memintanya sedikit? Haus sekali rasanya tenggorokan ini." Nah, mendengar pertanyaan itu, Haidara langsung berkata, "Ada, ini, silahkan tuan meminumnya." Nah, dengan tersenyum, Haidara segera memberikan kantong air yang terbuat dari kulit hewan itu kepada sang pengembara. Tanpa menunggu lagi, pria tersebut langsung mengambil tempat air itu lalu meminum isinya sampai habis. Nah, melihat itu, Haidara itu hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Ia tidak marah, bahkan tidak pula merasa heran. Baginya sudah sewajarnya orang tersebut menghabiskan air yang ada, jadi ia pun tidak perlu marah atau ambil pusing. Dan jika masih dibutuhkan, Haidara pun siap mengambilkan air yang baru. Dan benar saja, seperti bisa membaca isi hati orang lain, pria tersebut lalu meminta air lagi kepada Haidara. Kantong kulit yang ia pegang telah kosong. Nah, mendapati permintaan itu, Haidara pun berkata, "Wahai tuan, aku tidak lagi memiliki air. Yang tuan minum itu adalah yang terakhir. Tapi jika mau menunggu, aku akan mengambilkannya lagi untukmu. Tempatnya tidak jauh dari sini." Nah, baiklah, jika demikian ambillah air itu, aku menunggunya di sini, kata si pengembara. Nah, Haidara pun pergi ke tempat di mana sumber air itu berada. Hanya saja ia terkejut karena saat itu tiba di sana, mata airnya itu sudah kering. Padahal saat itu bukan musim kemarau. Ini aneh dan tidak biasa. Tidak ada yang tersisa sedikit pun untuk diambil. Mendapati hal itu, Haidara mencoba ke sana kemari mencari sumber air yang lain, dan setelah cukup jauh berjalan naik turun bukit, barulah ia bisa menemukannya. Di bawah jurang itu, ia lalu mendapati sumber air yang jernih dan meminum secukupnya untuk menghilangkan dahaga. Setelah itu, Haidara segera mengambil air yang ada untuk dibawa kembali ke tempat si pengembara menunggu. Nah, sesampainya di sana, di tempat semula, Haidara segera memberikan kantong yang berisi air itu kepada si pengembara. Dan dalam waktu singkat, air yang telah habis diminum olehnya tidak tersisa sedikit pun. Ia pun berkata, "Wahai anak muda, air di dalam kantong ini sudah habis. Sebenarnya aku masih merasa haus. Ambilkanlah lagi dan sisanya nanti cukup untuk bekalmu pulang ke rumah." Nah, atas permintaan itu sekali lagi Haidara tidak marah dan hanya tersenyum. Ia pun berkata, "Baiklah tuan, tunggulah sejenak, aku akan mengambilkannya untukmu." Lalu singkat cerita, Haidara sudah kembali membawa kantong yang penuh berisi air. Ia lalu memberikannya kepada sang pengembara. Tapi sesuatu yang aneh pun terjadi. Si pengembara cuma sedikit meminumnya, lebih kepada mencicipinya saja. Setelah itu, ia justru membuang semua air yang ada di dalam kantong ke tanah. Tanpa rasa berdosa, ia lalu bertanya kepada Haidara yang sebenarnya masih terkejut dengan sikap itu. Katanya, "Wahai anak muda, kau tahu kemana air itu pergi dan mengapa aku melakukannya?" Nah, setelah berpikir sejenak, Haidara lalu menjawab, "Air itu masuk ke dalam tanah, terserap ke sana dan menghilang. Tapi mengenai alasan Tuhan melakukan hal itu, aku tidak tahu. Sudilah kiranya memberikan penjelasan." Dan dengan tersenyum, sang pengembara pun berkata, "Ketahuilah bahwa air yang masuk ke dalam tanah, jika dilihat akan hilang tanpa bekas. Tapi sebenarnya air itu tidak pernah hilang. Ia hanya masuk ke dalam tanah untuk bisa berkumpul dengan air yang ada di dalam bumi, sumber utamanya. Ini adalah isyarat bahwa kehidupan manusia itu abadi. Begitu pula dengan amal dan perbuatannya, tidak ada yang hilang begitu saja. Semuanya akan menerima ganjaran yang setimpal dengan perbuatannya, cepat atau lambat. Karena itulah kelahiran, kehidupan duniawi dan kematian itu adalah tahapan hidup bagi setiap diri manusia. Dan selama itu ia membutuhkan tujuan yang jelas.
seperti ketika air dituangkan ke tanah, maka ia akan mencari sumbernya. Itulah tujuan hidup yang sejati, yaitu mencari sumber kehidupan ini. Dialah Sang Maha Esa dan Kuasa. Nah, mendengar penjelasan itu, Haidara hanya bisa terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi karena yang disampaikan oleh sang pengembara adalah kebenaran sejati. Dan sekali lagi sosok tersebut melakukan hal yang aneh. Air yang masuk ke dalam tanah itu lalu ditariknya kembali ke dalam kantong air yang ia pegang. Ia pun berkata, "Apa yang kau pikirkan tentang hal ini? Tuan lebih tahu jawabannya. Mohon kiranya Ananda diberikan petunjuk," jawab Haidara dengan sikap hormat dan rendah hati. "Wahai Ananda, hanya orang-orang yang mengetahui tujuan hidupnya yang bisa kembali kepada penciptanya dengan selamat. Dengan tujuan itu, ia baru akan benar dalam menjalani kehidupan ini, sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Seperti air yang jatuh ke tanah, ia lalu mencari sumbernya sampai ketemu, dan setelah berhasil menemukannya, barulah ia bisa memahami tentang hakikat dirinya sendiri dan bisa pula kembali ke asalnya, yaitu dia." Sambil mengangkat jari telunjuknya ke arah atas, sang pengembara terus memberikan penjelasan kepada Haidara. Nah, begitulah kejadian unik yang dialami oleh sang pemuda, dan setelah berkenalan lebih dekat, ternyata sosok pengembara itu adalah seorang utusan Tuhan yang bernama Nabi Salbi alaihi salam. Beliau itu sengaja menemui sang pemuda untuk memberikan petuah dan petunjuk hidup. Dan atas wahyu dari Yang Maha Kuasa, maka sang pemuda harus mulai menempa dirinya lebih keras. Sang Nabi sendiri yang akan membimbingnya, karena ada tugas penting yang harus Haidara lakukan nanti, dan ini menyangkut perdamaian dan keharmonisan dunia. Nah, singkat cerita, setelah berlatih selama 5 tahun di bawah bimbingan seorang nabi, akhirnya tiba saatnya bagi Haidara untuk mengambil pusaka Mahayatra. Nah, kelima elemen alam telah ia kuasai dengan sempurna, sehingga ia pun layak untuk memiliki pusaka yang istimewa itu. Ia telah memenuhi syarat, sebab ada banyak energi yang mengelilingi kita dan bisa dikuasai untuk dipergunakan. Hanya saja seseorang tidak akan bisa mengendalikan energi tersebut jika ia belum bisa membereskan gejolak dalam dirinya sendiri. Ia pun harus bisa terus menjaga keseimbangan dalam dirinya sebelum ingin mengendalikan setiap elemen, dan itu baru akan terwujud sampai seseorang tidak lagi menyangkal bagian-bagian dalam kehidupan ini. Sehingga siapapun harus melepaskan ego, rasa, dan perasaan dalam dirinya dengan segala ketenangan, dan hanya dengan kerendahan hatilah maka akan muncul penawarnya. Karena itu ketika seseorang bisa mengendalikan elemen alam, berarti ia tidak sedang menguasainya, ia hanya mengikuti sifatnya dan memanfaatkan kekuatannya. Lalu jika bisa menerima kenyataan tentang sejatinya hidup ini, dan tidak membiarkan segala kemungkinan alternatif tertutup dari jalan energi, maksud saya diri sendiri, siapapun akan dipenuhi dengan pengaruh yang positif dari dunia ini. Dan ketahuilah bahwa air itu adalah elemen perubahan. Di dalamnya ada sifat beradaptasi, solidaritas, dan cinta kasih yang menyatukan. Api itu adalah elemen kekuatan. Di dalamnya ada kehendak dan dorongan yang sangat kuat untuk bisa mencapai sesuatu. Udara adalah elemen kebebasan. Di dalamnya ada kemerdekaan dan kedamaian, serta terlepas dari kekhawatiran duniawi. Petir itu adalah elemen kejutan. Di dalamnya ada berbagai aliran energi yang sangat kuat, bersatu dan dapat berubah dengan sangat cepat. Sedangkan tanah adalah elemen kekokohan, sifatnya beragam dan di dalamnya ada kegigihan dan ketangguhan. Nah, oleh sebab itulah Nabi Salbi alaihi salam pernah berkata bahwa untuk bisa menguasai air, seseorang harus bisa mengendalikan api. Begitu pula sebaliknya. Untuk bisa menguasai udara, seseorang harus sudah bisa menguasai air dan api. Dan untuk bisa menguasai petir, seseorang harus sudah bisa menguasai air, api, dan udara. Dan untuk bisa menguasai tanah, logam, batu, dan lain-lain, seseorang harus sudah mampu menguasai air, api, udara, dan petir. Sedangkan untuk bisa menguasai dengan sempurna kelima elemen tersebut, maka siapapun harus sudah bisa menguasai dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya yang sejati.
Lalu ketika berhasil menguasai kelima elemen itu, barulah seseorang itu bisa memegang benda pusaka yang dijaga oleh para dewa-dewi Mahayatra. Dan kelima pusaka itu baru akan berfungsi secara maksimal setelah diaktifkan oleh sosok yang mampu mengendalikan kelima elemen alam dengan sempurna. Nah, karena ada yang bisa tapi tak sempurna, ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi tanpa bisa ditawar. Jadi penguasaan terhadap setiap elemen itu sangat penting karena akan membuka 5 portal dimensi menuju tempat di mana setiap pusaka itu berada. Hanya yang menguasai ilmunya saja yang bisa, sebab kelima pusaka itu tidak berada di satu tempat, melainkan terpencar di 5 tempat, meskipun tetap berada di seputaran negeri Istarin. Nah, untuk bisa memilikinya, seseorang harus mengambilnya sendiri di tempat yang tersembunyi. Dalam hal ini ada 5 lokasi yang berbeda dan siapapun itu harus sudah bisa mengendalikan kelima elemen alam dengan sempurna. Dengan begitu ia bisa mengaktifkan setiap pusaka dan mengambilnya untuk keperluan khusus. Dan yang terpenting lagi adalah bahwa siapapun yang ingin mengambil kelima pusaka itu haruslah bisa mengaktifkan minimal indera ketujuhnya. Nah, tanpa hal itu maka walaupun ia sudah bisa mengaktifkan indera keenamnya dengan sempurna atau bahkan sudah bisa mengendalikan kelima elemen, maka ia tidak akan bisa memiliki pusaka Mahayatra tersebut. Jangankan mengambilnya, menuju ke tempat di mana setiap pusaka itu disimpan saja ia tidak akan mampu, sebab tempatnya itu berada di 5 buah dimensi yang berbeda. Ini memang khusus untuk menyimpan benda pusaka yang mengagumkan itu ya, sehingga tidak bisa disalahgunakan oleh sembarangan orang. Hanya ksatria utama dan terpilih saja yang bisa memilikinya. Nah, sebenarnya bisa saja Nabi Salbi alaihissalam itu segera memberikan ilmu kesaktian kepada Haidara dalam hitungan detik malah. Tapi itu tidak dilakukan agar Haidara itu betul-betul memahami arti dari perjuangan dengan penuh kesadaran. Nah, sudah menjadi sunnah kehidupan manusia bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, maka siapapun itu harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Terlebih, tujuan dari latihan Haidara kala itu adalah untuk bisa membangkitkan indera ketujuhnya dan bisa mengendalikan kelima elemen alam dengan sempurna. Ini tidaklah mudah dan memang akan lebih baik dengan latihan yang tekun dan waktu yang cukup alias tidak instan. Dan tentunya ini semua untuk kebaikan dirinya sendiri serta pelajaran bagi generasi selanjutnya. Dan kalau bukan untuk karena dibimbing oleh seorang nabi, maka butuh waktu yang sangat lama, puluhan tahun bagi Haidara untuk berhasil. Nah, lalu pesan bijak yang ke-6 dari leluhur kita adalah dari Nabi Khidir alaihissalam. Nah, Begawan Syahunata menyarankan kepada Harutasya. Harutasya itu raja termasyhur di kerajaan Gumarati ya, yang hidup pada masa awal periode zaman keempat Swargantara atau sekitar kurang lebih 250 miliar tahun lalu, bahwa untuk sementara ini ia harus pergi ke tempat ayahnya di kerajaan Gumarati. Sekarang itu pada zaman sekarang di antara Jambi dan Palembang. Nah, kerajaan itu adalah hadiah dari Sang Hyang Guru karena jasa-jasanya dalam membuatkan pusaka-pusaka bagi para dewa di Kayangan. Nah, dalam perjalanan ke tempat ayahnya itu, ia tidak terbang di udara, melainkan hanya berjalan kaki selama perjalanan itu. Nah, ia bahkan mendapatkan banyak pelajaran hidup ya, bahkan tanpa disangka-sangka. Ia juga bertemu dengan seorang utusan Tuhan lainnya yang bernama Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ia pun tidak menyia-nyiakan pertemuan itu dengan banyak bertanya dan belajar tentang berbagai hal. Sang Nabi pun dengan sukacita mengajarkan beberapa ilmu kepada Harutasya dan menyampaikan tentang beberapa peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Seperti bahwa nanti akan ada zaman di mana manusia itu lebih mengutamakan harta daripada cinta. Mereka itu banyak menuhankan benda, materi, jabatan, dan popularitas daripada Tuhannya sendiri. Mereka pun sangat-sangat munafik, ya, lupa diri dan lupa mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Nah, agama yang sempurna yang dibawa oleh utusan yang paling mulia sudah ada dan menyebar di mana-mana, tapi itu seolah-olah tiada artinya.
karena hanya sekedar dijadikan tameng dan mereka pun hanya memahaminya sebatas kulit luarnya saja. Peperangan itu sering terjadi sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri. Orang-orang juga semakin serakah dan tidak peduli lagi dengan kemanusiaan. Bencana alam silih berganti mendatangi dan terus memberikan peringatan, tapi mereka tetap saja keras kepala. Mereka benar-benar telah lupa pada perjanjiannya dengan Tuhan sebelum dilahirkan ke dunia. Hingga pada akhirnya mereka pun harus dimusnahkan dalam azab yang sangat besar dan peperangan paling dahsyat yang melibatkan semua makhluk di jagat raya. Nah, zaman pun berganti yang baru, sementara kehidupan surga yang telah dijanjikan Tuhan pun segera datang. Maka selamatlah bagi mereka yang tetap beriman dengan benar, dan beruntunglah bagi siapa saja yang selalu patuh kepada hukum Tuhan dalam keikhlasan. Lalu singkat cerita, akhirnya mereka harus berpisah karena saat itu Nabi Khidir alaihissalam pun harus menjalankan tugas lainnya di suatu negeri besar yang ada di belahan bumi utara. Pada masa sekarang itu antara Mongol dan Rusia. Nah, Harutasya pun melanjutkan perjalanannya dan sesampainya di kerajaan sang ayah, Batara Ramayuda, ia segera membantu urusan kenegaraan. Lalu pada saat ayahnya itu harus kembali ke Kayangan, ia pun menggantikan sang ayah sebagai raja dengan gelar Sri Maharaja Harutasya Rama Batara Sri Manggaladra Kawiranatanagara. Nah, selama kepemimpinannya, negara pun selalu aman, damai, dan sejahtera. Semua orang itu hidup dalam keadilan dan keseimbangan lahir dan batinnya. Sampai pada akhirnya kerajaan Gumarati pun dipindahkan ke dimensi lain dan melanjutkan kehidupan di sana sampai saat ini. Lalu singkat cerita, maka dimulailah pengembaraan Hirusana. Hirusana itu bagawan agung yang hidup di zaman keempat Swargantara bersama Nabi Khidir alaihissalam ke berbagai tempat. Nah, ada banyak negeri yang mereka datangi dan darinya itu Hiru bisa mendapatkan pengalaman yang berharga. Ia bisa melihat langsung tentang berbagai karakter bangsa dan apa saja yang mereka lakukan, baik dan buruknya. Dan sesuai dengan pengamatan, maka pada masa itu lebih banyak yang telah menyimpang dari jalan kebenaran, kemunafikan, dan perbuatan dusta terus saja menyebar seperti wabah. Nah, jikapun masih ada kebajikan, itu dilakukan untuk tujuan tertentu dan pencitraan. Agama selalu dijadikan topeng untuk menutupi setiap kejahatan yang mereka lakukan. Dusta dan kebencian jamak terjadi, seolah-olah hal itu bukan lagi dosa dan kejahatan. Ini sungguh memilukan. Nah, melihat itu semua, Hiru sampai berkata kepada gurunya Nabi Khidir alaihissalam, "Wahai guru, jika tahu seperti ini keadaan dunia, lebih baik Ananda tetap hidup di Unora saja. Lebih enakan hidup bersama hewan ternak jika dibandingkan dengan manusia. Betapa kotornya dunia ini." Tapi dibalas oleh sang Nabi dengan berkata, "Ananda, sudah menjadi suratan darinya bahwa kehidupan dunia kini harus berada di tepi jurang kehancuran. Meskipun terlihat aman dan makmur, tapi di mana-mana manusia sudah menyerah pada kebatilan. Mereka tunduk dan menjadi hamba kegelapan, padahal itu yang seharusnya dihindari. Dan apa yang kau rasakan kini tidak salah, namun juga tidak benar. Karena harus ada yang tetap berjuang untuk mengubah keadaan. Nah, sebagai seorang pemuda, sudah menjadi kewajibanmu untuk terus mencari ilmu dan meningkatkan kemampuan diri, lahir dan batin. Hanya dengan begitu, kau layak disebut sebagai seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan yang sejati itu adalah dia yang terus mencari ilmu dan mau berjuang dalam menegakkan kebenaran tanpa ragu." Nah, mendengar penjelasan itu, sang pemuda hanya bisa terdiam dan tertunduk malu. Maka ia tidak berkata apa-apa lagi sampai akhirnya sang Nabi kembali berbicara, "Wahai Ananda, pada masa dahulu, perlahan-lahan manusia itu akan menjadi tua dan akhirnya memilih untuk mengakhiri kehidupan duniawinya jika sudah penat atau merasa cukup. Caranya dengan berbaring untuk wafat atau menempuh jalan pelepasan jiwa atau moksa. Tapi akhirnya dan sampai kini di mana-mana tumbuh subur kegilaan dan penyakit pun datang menyerang. Sementara manusia takut mati dan tak pernah siap menghadapinya. Mereka terus larut dalam kegelapan sampai tidak pernah merasakan indahnya cahaya yang sesungguhnya. Banyak yang telah tertipu dan pada masa-masa yang lama
Mereka sering mengangkat senjata, berperang, dan saling membunuh untuk masalah yang remeh-temeh sekalipun. Begitu mudahnya mereka naik pitam, senang berdebat, dan tidak lupa pula sering berdusta dan melakukan fitnah. Semuanya demi hasrat keinginan yang harus selalu dipenuhi, apalagi kalau bukan tentang harta dan tahta. Nah, tapi suatu saat nanti akan ada perubahan besar. Semua tatanan yang keliru akan dikembalikan pada yang benar dan sesuai dengan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Aruto. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, yang tidak dikira justru akan terjadi. Siapapun yang menentangnya akan dikalahkan. Demikianlah sang Nabi menambahkan. Semuanya didengarkan dengan takjub oleh Heru Sana, dan apa yang disampaikan oleh gurunya itu memang benar adanya. Lalu bersama dengan Nabi Khidir alaihissalam, selama ratusan tahun, Heru Sana pun terus berlatih. Ada banyak teknik dan jenis latihan khusus yang harus dilalui secara lahir maupun batin. Dan sesekali sang Nabi memberikan wejangan yang berarti. Salah satunya ketika beliau ditanya mengenai kekuatan ilahi. Wahai guru, apakah kekuatan ilahi itu? Jelaskanlah dengan cara yang bisa Ananda fahami, tanya Heru. Sang Nabi pun menjawab, Ananda ketahuilah bahwa apapun sistem pola yang ada di dunia ini adalah kekuatan ilahi. Begitu pula dengan yang kasar dan halus, yang nyata dan gaib, yang besar dan kecil, yang jauh dan dekat, yang kuat dan lemah, itu adalah aturan dasar. Dan jika kita bisa meresapinya dengan baik lalu menampungnya di hati secara benar, kita bisa mengendalikannya dengan menggunakan badan atau pusat kekuatan. Nah, begitulah pesan nasihat terakhir dari Nabi Khidir alaihissalam kepada Heru Sana sebelum mereka akhirnya berpisah. Sang Nabi meneruskan tugasnya di tempat lain, sementara sang pemuda harus kembali ke bumi dan menjalankan tugasnya sebagai seorang satria. Dan sebelum semuanya dimulai, Heru memilih untuk pulang dulu ke rumahnya demi menemui keluarga tercinta dan mendapatkan restu dari mereka. Nah, betapa senangnya ibu dan adik-adik Heru saat mendengar ceritanya. Sungguh harapan yang terwujud. Lalu pesan bijak leluhur yang ke-7 adalah dari Begawan Silvan. Nah, ketika sedang istirahat latihan dan berjalan-jalan santai menikmati alam, Maza itu sang pemuda yang menjadi Begawan Agung dan hidup pada masa pertengahan zaman kelima atau Dipantoro, bertemu dengan seseorang yang sudah berhasil mencapai level ke-97 dari ilmu Hasrayansa. Nah, sosok yang bernama Begawan Silvan tersebut adalah leluhurnya sendiri. Nah, 70 generasi sebelum dirinya ya. Dan pada kesempatan itu ia sengaja muncul untuk memberikan wejangan kepada sang cicit yang memang sedang dalam kebingungan. Sang Begawan pun berkata, setelah memasuki level ke-95, maka itulah yang disebut Rain atau jalan spiritual ilahi yang berada di dalam dunia mandiri yang sepenuhnya tertutup. Nah, dalam hal ukuran, maka luasnya itu sangatlah luas, meskipun hanya sekitar 2/3 dari ukuran dunia yang terkecil dari 1000 dunia agung Halfuna. Sejak ribuan tahun lalu, aku sudah mengembara di dalamnya, tapi belum sampai ke semua jenis dunia itu. Aku pun tidak berputus asa, terus berusaha dan percaya bahwa tetap ada peluang serta keberuntungan yang menantiku. Wahai Ananda, ketika engkau melalui jalan spiritual ilahi ini, maka harus siap menghadapi setiap hambatan yang ada. Dan hal-hal yang terjadi itu yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya, atau kau akan bertemu dengan lawan yang jauh melebihi batas kemampuanmu. Dan bila itu terjadi, maka seberapa berbakatnya dirimu itu akan tetap dikalahkan. Dan fahamilah ini dan renungkanlah dengan bijaksana. Ambillah hikmahnya sebelum engkau melanjutkan pengembaraan dan terus menjelajahi dunia spiritual ilahi. Dan fahamilah bahwa dunia spiritual ilahi itu adalah dunia yang tanpa aturan dan batasan seperti dunia nyata di muka bumi ini. Bahaya yang terbesar bukan dari alam dunia itu, tetapi justru dari dirimu sendiri. Sehingga bebaskanlah lagi hati dan pikiranmu, lebih bebas dari sebelumnya.
Lepaskanlah berbagai ikatan yang membelenggu dan penuhi jiwamu dengan kefanaan diri. Lalu raihlah kesamaan dari setiap perbedaan yang kau temui. Satukan setiap keadaan ke dalam ketiadaan, kelapangan dalam kesempitan, keramaian dalam keheningan, kecapaian dalam ketidakaturan, kebahagiaan dalam kesedihan, serta kedamaian dalam kekacauan. Karena hanya dengan itulah engkau akan bisa meningkatkan kesadaran batin dan zen. Zen itu esensi diri yang sejati. Hasilnya bisa mencapai sebuah falan atau entitas misterius yang tinggi dan abadi. Lalu pesan dari para leluhur kita, pesan bijak yang ke-8 adalah dari Nabi Huria alaihissalam. Nah, pada suatu ketika di hadapan para pembesar dan tamu undangan yang menghadiri perayaan berdirinya Kemaharajaan Nawali. Kemaharajaan Nawali itu berdiri pada zaman ketiga, ya, Dirgantara. Nabi Huria alaihissalam sempat bersabda, "Wahai semuanya, perhatikanlah aku mengatakan yang sesungguhnya, bahwa akan tiba saatnya nanti cahaya yang paling terang hadir di muka bumi. Tapi orang-orang lebih suka pada kegelapan. Perlahan tapi pasti, mereka akan tergelincir tersesat semakin jauh. Hingga pada akhirnya mereka pun menyembah Tuhan namun sebatas namanya, membaca kitab suci tapi sekedar tulisannya, dan berbuat kebajikan namun selalu diiringi dengan pamrih. Segala sesuatunya berjungkir balik karena yang salah menjadi benar dan yang benar menjadi salah." Dan pada masa itu, siapapun yang berjalan lurus di arah jalannya akan terkucilkan. Mereka yang soleh akan dihinakan, diremehkan, dan tidak diperdulikan. Siapapun yang kaya, ya, tapi fasik akan dihormati. Sebab mereka yang hidup pada masa itu telah menjadikan materi duniawi sebagai ukuran kemuliaan. Fitnah, dusta, dan kecurangan bertebaran di mana-mana, seperti daun di musim gugur. Yang licik dan munafik akan disanjung, sementara yang bejat akhlaknya akan dipuja-puja. Di mana-mana kebatilan terus merajalela. Perang sering terjadi hanya karena alasan yang tidak penting. Dan alam pun ikut bergejolak. Gempa, tsunami, gunung meletus, angin ribut, kebakaran, hujan meteor, gerhana, dan lain-lain untuk sekedar mengingatkan. Tapi mereka tetap saja memuliakan para pelaku maksiat dan serakah yang terang-terangan ataupun terselubung. Nah, kemuliaan hanya diukur dengan banyaknya harta, jabatan, dan ketenaran popularitas. Apapun akan dilakukan demi memenuhi hasrat keinginan duniawi. Tidak ada lagi rasa takut pada balasan di akhirat nanti. Orang-orang semakin jauh dari kebenaran yang sejati, sehingga karena itulah mereka pun larut dalam dosa dan pembangkangan diri. Tidak ada lagi yang beriman kecuali sangat sedikit. Maka waspadalah dan jagalah hati kalian. Di saat menemukan zaman yang seperti itu, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran yang sejati yang akan terasa sulit. Jangan mengikuti mereka yang mayoritas. Lalu carilah seorang pemuda yang di tangannya terdapat pedang dan kitab suci. Ia memiliki senyuman yang manis dan sangat memikat hati. Tidak dikenali padahal dialah sosok yang dinantikan. Tidak dianggap di bumi, namun ia dipuja-puja di langit. Darinya akan datang kehancuran dan kebangkitan besar. Semuanya tunduk kepadanya dan mengakui bahwa dialah raja di atas raja, King of the King. Begitulah pesan terakhir yang pernah disampaikan oleh Nabi Huria alaihissalam tepat di masa raja ke-3665, Panamilata, memimpin Kemaharajaan Nawali. Nah, jika diperhatikan, rasanya apa yang dijelaskan dalam pesan itu sudah dan sedang terjadi juga pada masa sekarang. Dan karena hal ini telah disampaikan sejak waktu yang begitu lama, maka tentunya mengandung arti yang sangat penting. Apakah kita mau percaya atau tidak, itu menjadi pilihan. Lalu pesan bijak yang ke-9 adalah dari leluhur kita Nabi Nahruy alaihissalam. Nah, singkat cerita, Yanma itu pendiri kerajaan Antalusa di awal periode zaman ke-6 atau Nusantara, atau sekitar 425.000 tahun silam, melakukan topo broto sesuai dengan petunjuk dari Resi Malakea. Nah, setelah keduanya selesai, tiba-tiba muncul seorang utusan Tuhan yang bernama Nabi Nahruy alaihissalam.
Beliau datang untuk menyampaikan beberapa hal dengan berkata, "Wahai Ananda, alam semesta itu memiliki kekuatan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Jika kekacauannya itu terjadi lebih besar, dia akan memperbaikinya dengan melakukan pemurnian. Caranya bisa beragam, dengan perantara bencana alam atau bahkan perang. Tidak ada yang bisa mencegahnya, bahkan oleh yang paling bijak sekalipun. Dan selalu ada harga yang harus dibayar untuk keharmonisan dunia ini. Entah baik atau buruk, entah indah atau menakutkan, semuanya akan terjadi bahkan dengan cara yang tidak biasa. Nah, untuk itu persiapkan dirimu sebaik mungkin dan jangan pernah terlena dengan hiruk pikuk dunia ini. Sebab di antara proses keseimbangan dunia ini adalah dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak usah gentar walaupun harus memasuki pertempuran besar. Karena sesulit apapun, itu akan ada kemenangan darinya." Nah, setelah menyampaikan itu, sang Nabi lalu mengajak Yanma untuk pergi ke suatu tempat yang terrahasia. Ternyata lokasinya itu berada di sebuah dimensi khusus yang memang diperuntukkan bagi para satria utama untuk bisa menempa dirinya. Nah, di sana siapapun bisa dengan cepat menguasai berbagai keilmuan tingkat tinggi dan selain diajari oleh guru yang istimewa. Maka energi alam yang ada di tempat itu sangat membantu seorang satria untuk bisa meningkatkan kekuatan dan kemampuannya dengan cepat. Belum lagi waktu yang ada di sana tidak sama dengan di bumi. Artinya jika di sana sudah berlalu selama 10 tahun misalnya, maka di bumi ini cuma selama 1 hari saja. Sangat menguntungkan bagi siapapun satria dari golongan manusia karena terasa singkat tapi hasilnya maksimal. Lalu pesan yang ke-10 adalah dari Nabi Awila alaihissalam. Nah, pesannya adalah untuk para peserta sidang, sebaiknya kita mulai menggali sumur di beberapa tempat. Berusahalah semaksimal mungkin sampai menemukan sumber airnya. Tapi jika tidak berhasil, maka di antara kita harus ada yang mencari petunjuk Tuhan dengan jalan bertopuk-bertok atau yang sejenisnya. Nah, lalu pesan yang selanjutnya adalah, "Wahai Ananda, ajaklah semua pasukanmu, juga pendudukmu itu untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Aruto. Caranya dengan banyak bersujud dan memuji-muji namanya sehikmat mungkin. Jika niat kalian tulus, maka hujan akan turun dan menyuburkan tanah." Nah, begitulah yang disampaikan oleh Nabi Awila alaihissalam berdasarkan wahyu yang beliau dapatkan. Selain mengatakan itu, beliau juga berpesan, "Sudah tiba waktunya bagimu untuk menata ketertiban dunia. Di zaman ini, kondisi dunia sudah semakin kacau balau dan gaduh. Ya, penuhilah panggilan itu dengan jalan ketegasan, semangat dan ajakan. Dan jika mereka menolak atau bahkan memerangimu, jadilah seorang satria yang tangguh dan tidak usah takut. Serahkan segala hasilnya kepada Tuhan." Lalu pesan yang ke-11 dari leluhur kita yang bijak adalah dari Prabu Mahidara. Prabu Mahidara menyampaikan pesan yang sangat bijak, yaitu pada saat kesempurnaan syariat agama itu sudah paripurna, tapi justru banyak orang yang melupakan ajaran agama. Kalaupun ada, maka tidak sedikit yang berpura-pura munafik karena tergoda dengan kenikmatan duniawi yang menipu. Mereka juga sering bertikai sesama mereka tanpa alasan yang penting karena fanatik sempit dan keserakahan diri. Nafsu syahwat terus diikuti, membuat kehidupan menjadi tidak harmonis. Karena itulah alam pun menunjukkan kekuatannya dengan mendatangkan banyak bencana dan musibah yang memilukan. Banyak orang tewas, tapi tidak lantas membuat manusia yang hidup di zaman itu segera bertobat. Mereka justru semakin larut dengan sifat kebinatangannya sendiri, membuat kehidupan di atas dunia ini menjadi semakin kacau dan berantakan. Lalu pesan yang ke-12 itu adalah dari Prabu Surtasya. Beliau menyampaikan, tugasku itu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Tuhan sudah selesai sebagaimana leluhurku. Tapi aku bukanlah orang yang terakhir yang menjalankan tugas ini.
akan ada pemuda yang sepertiku yang juga menjalankan tugas darinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tentunya. Tandanya ia memiliki kitab Dharmayata dan satu di antara mustika pelangi, Maruya, Kuraya atau Hasya. Dengan izin dari Sang Hyang Aruta dan melalui mustika itu ia akan menyatukan semua golongan yang bertikai untuk kembali menegakkan keadilan dan kebenaran hidup di dunia seperti saat ini. Lalu pesan yang terakhir adalah dari leluhur kita yang bernama Prabu Hamulanu. Nah, khusus untuk kita yang hidup di akhir periode zaman ke-7 ini, Rupantoro, itu sang pendiri kerajaan Armunastra, Prabu Hamulani, hidup di pertengahan zaman ketiga. Ya, zaman ketiga itu Dirgantara sempat berpesan dengan lembut. Pesannya itu sangat lembut. Nah, simak baik-baik, sedulur nasihat kehidupan misteri. Wahai semuanya, saat ini bumi kalian memang telah menderita oleh sebuah perilaku manusia. Tapi bukan berarti kalian itu harus berputus asa dengan mengubah alur kehidupan dunia. Meskipun tujuanmu adalah untuk keadilan, namun tindakanmu itu bisa saja justru mengecewakan keharmonisan atau mengganggu keseimbangan. Fahamilah dahulu arti sesungguhnya dari keseimbangan itu yang sedang terjadi sekarang, dan tetaplah kalian berserah diri pada ketentuan yang telah Dia gariskan. Teruslah memperbaiki diri dan biarkan hukum Tuhan yang menentukan tetap berlangsung sebagaimana mestinya. Sungguh di sini bukanlah hakku untuk menghakimi, karena semuanya itu akan tetap apa adanya. Tugas kalian adalah tetap bersyukur dan rendah hati, serta mencari kebenaran yang tersembunyi di pusat keabadian. Teruslah belajar, karena tujuannya adalah untuk lebih mengetahui sifat-sifat yang tidak diketahui, yang tidak dipahami dalam kebijaksanaannya yang tidak terbatas. Tekun dan bersabarlah dalam hal ini, niscaya kalian pun akan beruntung. Nah, sedulur-sedulur nasihat kehidupan misteri, demikianlah ke-13 wasiat dari para leluhur kita yang bijaksana dan waskito. Siapapun yang sudi menjadikannya sebagai pedoman hidup, niscaya akan mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Sebaliknya, jika diabaikan bisa mendatangkan keburukan dalam hidup. Sungguh beruntunglah bagi siapapun yang terus mengambil hikmah dari berbagai hal. Semoga kita semua senantiasa berpikir jernih dan senang pula mengkaji diri untuk menjaga kesadaran diri. Matur sembah nuwun, para sedulur nasihat kehidupan misteri telah menyimak, dan jangan lupa untuk bisa meninggalkan like dan jejak-jejak di kolom komentar. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum, mugi rahayu, sagung dumati.